Serangan dua pedang cepat dan tepat sasaran. Prank berusaha bertahan dari rentetan serangan ganas yang datang. Ghislaine terus menerjang tanpa henti dengan seluruh kekuatannya, membuat pedang Prank hancur, hingga akhirnya Prank terkena serangan. Tanpa jeda, Ghislaine langsung menusuk perutnya. Prank memuntahkan darah. Halo, selamat datang kembali di Kultus Manhwa. Kini Ghislaine menyadari pelakunya. Merekalah pengkhianatnya. Kesatria pengawal Elena, Jamal dan Philip. Mereka berdua adalah kesatria yang paling dipercaya karena mereka telah melindungi Elena dari kecil. Di kehidupan sebelumnya, mereka berdua diyakini tewas selagi melindungi Elena dengan nyawa mereka. Mereka membawa Elena ke tempat yang sepi, meski Ghislaine juga ikut bersama mereka. Namun Elena tidak menyukai tempat tersebut dan menarik Ghislaine untuk pergi. Namun Philip menghentikan mereka. Sementara tiga orang berjalan mendekat sambil berkata, "Kerja bagus. Tugas kalian berjalan mulus." Orang itu bernama Frank. Jamal berjalan mendekat dan berkata, "Tentu saja, kami sudah membawa nona muda, sesuai keinginanmu." Melihat Ghislaine, Frank mengenalinya, bukankah? Itu putra sulung Perdium. Sepertinya aku tak meminta untuk dibawa. Jamal mengatakan bahwa itu adalah bonus karena dia ingin ikut dengan kami. Jamal, jadi kau mengkhianati kami. Kau kira kau bisa bebas begitu saja. Namun, Jamal tersenyum sinis sambil berkata, "Sebaiknya kau mengkhawatirkan dirimu saja, karena kami akan pergi sejauh mungkin dari tempat ini." Jamal berjalan, mendekati Gislen sambil mengoceh. Ia sudah muak dengan negara buruk ini, dan selalu diganggu orc. Lagi pula, sudah banyak warga Perdium yang melarikan diri. Dalam sekejap, Gislen langsung menebasnya tanpa dia sadari. Semua orang terkejut, Jamal terbelah menjadi dua. Gislen dengan tegas berkata, "Tapi mereka tidak mengkhianati kami, iya kan?" Philip dengan sigap menangkap Elena, namun pedang Gislen sudah menancap tepat di kepalanya, membuatnya langsung tumbang. Tiga orang di sana terkejut tak menyangka putra sulung Perdium yang diketahui tak punya pengalaman bertarung, mampu membunuh dua orang dengan serangan menggunakan mana. Elena yang tidak memahami apa yang terjadi, bertanya pada kakaknya. Namun, Gislen tetap diam dan langsung membuat Elena pingsan. Frank kemudian bertanya, "Apa selama ini kau menyembunyikan kemampuanmu?" Gislan mencabut pedangnya dan bertanya balik, "Apa hubungannya denganmu?" Dua orang di sisinya bukan apa-apa. Namun pria di tengah mengeluarkan aura mana yang luar biasa. "Aku harus mengakhiri ini secepat mungkin," pikirnya. Sekali lagi, Gislan bertanya, "Siapa yang memerintah mereka?" Namun Frank menjawab, "Apa urusan mayat menanyakan hal itu? Aku tahu, kau takkan menjawabnya semudah itu. Tak apa. Lagi pula, sebentar lagi, kau akan mengatakannya." Gislan mengangkat pedangnya, mana kebiruan berpendar di sekitarnya. Dua orang maju menerjang. Gislan melemparkan petasan untuk mengecoh, bersamaan dengan pedangnya yang sudah menancap di kepala musuh. Satu orang menyerang dari samping. Gislan menahan serangan dengan mudah, lalu mengunci pedang lawan dengan lengannya. Dengan satu tebasan, kepala musuh langsung terpenggal. Tiba-tiba serangan dari belakang datang. Gisline menahan serangan itu dengan mudah, membuat Prank terkejut karena merasa serangannya sempurna. Gisline memutar badannya, dengan pedang di tangan kirinya, dia langsung menebas leher Prank. Serangan itu menggores lehernya. Prank melancarkan serangan balasan yang langsung dihalau Gisline menggunakan dua pedang. Prank terkejut, jika saja mananya kurang, kepalanya pasti sudah hilang. Prank unggul dalam hal mana, dia yakin pasti menang. Siapa sangka, Gislen membelokkan serangannya sambil memutar badan. Satu tendangan telak mengenai wajah Prank. Dia terhempas mundur, namun tetap menyembungkan diri karena berpikir Gislen masih lemah. Sesuatu yang aneh terjadi, Prank langsung memuntahkan darah. Apa yang terjadi, pikirnya. Kekuatan serangannya jauh berbeda. Dia menembus pertahananku. Gisline berjalan mendekat. Tak kusangka akan ada pelaku sebenarnya di balik kematian Elena. Jadi itu kau. Persiapkan dirimu. Gisline mengaktifkan tiga kor. Mananya meningkat drastis. Dia langsung maju menerjang. Serangan dua pedang cepat dan tepat sasaran. Prank berusaha bertahan dari rentetan serangan ganas yang datang. Gisline terus menerjang tanpa henti dengan seluruh kekuatannya, membuat pedang Prank hancur
hingga akhirnya Prank terkena serangan. Tanpa jeda, Ghislaine langsung menusuk perutnya. Prank memuntahkan darah. Ghislaine mendesak, bersandar ke tembok. Mari lanjutkan percakapan tadi, ucapnya. Siapa yang memerintahmu melakukan ini? Prank tidak menyerah. Ia mengeluarkan belati tersembunyi untuk menyerang Elena. Sayangnya, dia tidak menyadari. Tangannya sudah terkunci benang yang terbuat dari mana yang sedari awal Ghislaine siapkan. Ghislaine berkata, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Jawab pertanyaanku, jangan bertindak aneh. Maka aku tidak akan membunuhmu. Namun, aku akan menghancurkan kormu. Prank terkejut. Kornya hancur. Apa kau sudah gila? Itu hanya berlaku bagi amatir. Aku bisa melakukannya. Ghislaine menatap tajam. Rasa takut akan kematian membuat Prank membeku. Aku akan mati, pikirnya. Akhirnya ia membuka mulut. Count Desmond yang memerintahkanku untuk memicu perang keluarga Perdium dan Degarde. Ghislaine berkata, jadi begitu. Ternyata pelakunya Desmond. Di masa lalu, pekerjaan dunia bawah diserahkan pada keluarga yang bersekutu dengan rumah bangsawan. Duk Delphin, beraninya kau mengatur hal seperti ini di balik layar. Satu kesalahan saja akan menyebabkan ledakan dan menghancurkan seluruh area. Apa kau berencana untuk mati? Ghislaine langsung menusuk Prank hingga menembus tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Ini berbeda dengan yang kau janjikan. Prank memuntahkan darah. Ada apa? Kau membunuh banyak orang sebelumnya dan sekarang kau ketakutan saat giliranmu tiba. Prank tiba-tiba tertawa. Tidak ada yang berubah. Meski kau membunuhku, aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Perdium akan musnah karena perang. Dengan tatapan dinginnya, Ghislaine berkata, biar ku beritahu. Aku terlahir kembali, jadi kali ini akan berbeda. Prank berteriak kesakitan saat tubuhnya terbakar mana dari pedang Ghislaine dan akhirnya mati. Pertarungan pun selesai. Ghislaine menarik napas lega dan dia terjatuh sambil memuntahkan darah. Ternyata dia juga terluka akibat meledakan 3 kornya. Dia masuk ke dalam bangunan mencari seseorang yang pernah ia temukan tewas di masa lalu. Itu adalah anak dari Degarde. Karena itulah pemicu perang sesungguhnya. Untuk menghapus bukti, Ghislaine membakar bangunan tersebut agar rencana musuh tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Saat Ghislaine berjalan pulang, ternyata ada seorang mata-mata yang memperhatikannya. Mata-mata itu kembali dan melapor bahwa Prank gagal membunuh Elena karena Ghislaine Perdium. Dia sangat berbeda dari informasi dan rumor yang beredar. Si mata-mata menceritakan seluruh kejadian. Rasanya dia seperti orang yang berbeda. Namun soal Degarde telah selesai. Jadi perang bisa dimulai. Si mata-mata meminta satu kesempatan. Beberapa orang di sana mengeluh dan meminta si mata-mata untuk dihabisi. Namun pemimpinnya memberikan kesempatan itu. Si mata-mata pun menjelaskan rencananya untuk menggunakan Kaneloges. Dia terkenal dengan swordsmanship yang berdasarkan kekuatan. Masih muda, namun kekuatannya di atas rata-rata. Bisa dipastikan tidak ada orang di utara yang setara dengan kekuatannya. Terlebih lagi, dia adalah sepupu Ghislaine. Jadi mudah untuk mempertemukan keduanya. Mendengar penjelasan itu, semua orang terdiam. Pemimpinnya berkata, jika kau gagal, takkan ada kesempatan kedua. Sekarang, kita beralih ke tempat latihan Kastil Perdium. Di sana, Ghislaine sedang berlatih mengendalikan pedangnya menggunakan mana layaknya tali. Skill yang sama saat dia mengikat tangan Prank sebelum melemparkan belati. Fergus tiba di sana dan melihat skill tersebut. Dia bertanya, bagaimana Tuan Muda melakukannya? Ghislaine menjelaskan bahwa itu adalah benang dari mana. Namanya Manatrid. Fergus berkata, dia telah melatih mana dalam waktu lama, tapi tak pernah melihat yang seperti itu. Beberapa hari ini, dia belum bisa menggunakan mana, apalagi melatihnya. Jadi, bagaimana bisa dia menciptakan ide menggunakan mana seperti itu, pikirnya. Pak Tua Fergus datang untuk mengucapkan terima kasih karena sudah melindungi Tuan Putri.
Ghislaine hanya menjawab bahwa itu sudah sewajarnya dia lakukan. Waktu pun berlalu, kini Ghislaine, Elena, dan Belinda sedang berbincang. Orang-orang tak percaya bahwa Ghislaine lah yang menyelamatkan Elena, meski Elena sendiri yang mengatakannya. Dalam hatinya, Ghislaine senang Elena selamat, dan seharusnya dia sudah menghentikan terjadinya perang. Tapi dia sadar bahwa musuh tak akan menyerah begitu saja. Dia tak akan bisa terus menghentikan mereka sendirian. Dia harus membentuk pasukan untuk melakukan itu. Dia harus masuk dalam masalah politik. Masalah berikutnya datang. Para pedagang meminta ganti rugi karena festival dihentikan, dan prajurit mereka pergi melawan orc yang menyerang. Selain itu, Ghislaine tak punya uang lagi untuk menenangkan mereka, karena keuangan Ghislaine dihentikan oleh Count, karena dia menghambur-hamburkan uang. Sial, ucapnya. Tak ada uang, tak ada prajurit. Apa yang harus dia lakukan? Gislan memutar otak mencari solusi. Tiba-tiba prajurit datang tergesa-gesa. Ada masalah, teriaknya. Tuan Muda Kane ingin bertemu. Di tempat lain, Komandan Skopan sudah babak belur dihajar tanpa bisa melawan. Saat Gislen tiba, Skopan sudah ambruk ke lantai. Gislen terlihat marah, namun tetap tenang. Dia melangkah maju menatap Kane dengan tatapan tajam. Melihat Gislen, Kane tersenyum. Pemeran utama telah muncul, ucapnya meremehkan. Gislen mengingat wajah Kane Loges, pewaris dari Count Loges, yang beraliansi dengan Perdium. Dia adalah satu-satunya teman Gislen saat itu, sekaligus musuhnya. Gislen kemudian bertanya pada Ricardo, bagaimana semua bisa terjadi. Ricardo menjelaskan ada laporan keributan di bar. Lalu kami menemukan Kane bersama pengawalnya. Dia bertanya pada kami, apakah rumor tentang Tuan Muda benar? Jadi, Komandan Skopan menjelaskan padanya. Namun, Kane mengira Komandan Skopan sedang berbohong. Begitulah yang terjadi. Kane menambahkan, katanya kau yang bahkan tak pernah berlatih, mengalahkan orc dengan tangan kosong dan mengurus kenaik yang berkhianat. Itulah alasan aku sedikit memukulnya, agar dia sadar. Ini takkan terjadi jika dari awal dia berkata jujur. Gisline hanya menatap dengan serius. Dia sudah tahu kelakuan buruk Kane. Dia selalu menganggap Gisline sebagai bawahannya. Dia selalu membuat kekacauan setiap kali mengunjungi Perdium dan tak ada yang berani menentangnya. Tidak seperti Gisline yang selalu memiliki inferiority complex. Rasa percaya diri dan sifatnya yang pemberani dipuji sebagai kualitas sebagai seorang pewaris. Itu juga alasan kenapa Gisline selalu dikritik. Namun, Gisline hanya tersenyum mengingat kelakuan Kane. Beberapa saat yang lalu, di Konloges, seseorang mendatangi Kane Loges dan memintanya untuk membunuh Gisline. Jika dia berhasil, Estimate One akan mendukung keluarga Loges. Kane merasa itu bukanlah tugas yang sulit, tapi Gisline juga seorang pewaris. Bagaimana ia akan menghabisinya? Orang di depannya menjelaskan bahwa Kane cukup memancingnya untuk berduel dan membuatnya seperti kecelakaan yang tidak disengaja. Itu akan terlihat seperti perselisihan biasa antar pewaris. Kane berkata, siapa sangka aku harus membunuh sepupuku sendiri. Dan mereka pun bergerak. Kembali ke bar. Kane meminta Gislen menyiapkan sesuatu seperti biasanya. Gislen memahami maksudnya, yaitu alkohol dan wanita. Jika tak disiapkan biasanya, Kane akan menghajar Gislen. Namun sekarang tidak lagi, karena Kane lah yang membuat Gislen kehabisan uang. Pada momen itu, Gislen sadar, sumber uangnya tepat di depan matanya. Kane berteriak pada Gislen untuk membawakan apa yang dia minta. Ia melangkah mendekati Kane sambil berkata, aku akan membawanya, tapi bukankah kau harus membayar hutangmu? Gislen meminta 1.000 gold. Itu biaya yang dihabiskan untuk mengurus permintaan Kane. Kane terkejut mendengarnya. Ia berpikir, seharusnya semua itu tidak sampai 100 gold dan itu adalah biaya pertemanan. Pertemanan apanya? Ucap Gislen. Selama ini aku menjadi bulan-bulananmu, jadi bayar sebelum aku menghajarmu. Ruangan tiba-tiba senyap seketika.
Ricardo terkejut mendengar ucapan Ghislaine. Kane berdiri. Dia meremehkan Ghislaine dan menganggapnya sebagai parasit. Dia mengangkat tinjunya untuk menyerang. Namun, tinjuannya dihindari dengan mudah. Ghislaine menunduk menghindari serangan kedua, lalu melancarkan pukulan ke tulang rusuk Kane. Darah keluar dari mulutnya. Serangan berikutnya, Kane tahan dengan mudah. Tiba-tiba, dia terjatuh. Semua orang yang menyaksikan terkejut. Ghislaine dengan santainya berkata, "Berhenti merengek, aku tahu kau menahan serangan tadi." Ghislaine menyadari niat Kane. Dia berakting terkena serangan di hadapan semua orang agar bisa melakukan duel. Saat Kane bersiap meminta duel, Ghislaine malah menantangnya lebih dulu. "Kau menghinaku, sang pewaris, di hadapan warga Perdium, menyerang kenaikku, menodai kehormatan bangsawan. Kau tidak akan menolaknya, kan?" Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kamu yang nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Like kalau kamu suka, tinggalkan komentar, dan subscribe juga buat kamu yang belum subscribe. Supaya kamu dapat updatean video-video selanjutnya. Saya Sani, pamit undur diri. Salam Kultus Manhwa.